Selamat pagi, shalom. Sekali katakan shalom, Bapak Ibu Saudara. Boleh lambaikan tangannya, orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita boleh berada kembali di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan karena kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh berkumpul bersama Tuhan di tempat ini. Sebab kerinduan kami membawa pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk menyenangkan Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau yang memimpin ibadah kami pada pagi hari ini. Kami akan dibawa masuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang terikat akan dilepaskan. Karena kami percaya Tuhan, ada mujizat-Mu mengalir ketika kami memuji dan menyembah-Mu. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Katakan Kaulah Rajaku, Kaulah Rajaku, dan sahabatku terindah, terindah, termanis Engkau bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah
lagi di tempat ini, yang siap melompat bersorak bagi nama Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Boleh berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersorak bagi nama Tuhan. Haleluya. Yesus aku percaya. Katakan Yesus aku percaya. Engkau menyembuhkan, memulihkan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mereka pujian ini dengan iman katakan, Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Yesus aku percaya. Kau pulihkan, sembuhkan, mujizat di dalam hidup. Haleluya.
sukacita pada pagi hari ini? Amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Anak-anak boleh maju ke depan. Anak-anak sekolah boleh maju ke depan. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapak Ibu Saudara, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama. Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
Berkatilah kami semua Tuhan untuk menerima firman-Mu. Tolong hamba-Mu supaya dapat melepaskan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Selamat pagi, haleluya, puji Tuhan. Hari ini kalau waktu kali pertama belum sebegini ya yang bisa hadir. Waktu saya melayani di tempat ini, waktu itu kita masih online lah ya, masih ini. Jadi kalau kemarin kalau kapan hari itu saya datang sendiri, tapi kalau ini saya datang dengan istri saya. Nah, istri saya itu namanya Grace. Oke, saya langsung saja. Pagi hari ini saya akan sodorkan kepada saudara, kalau saudara suka sama judulnya adalah tawanan roh. Kata tawanan roh sendiri ini muncul dalam kisah, dalam sebuah statement dari dalam sebuah statement dari Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 22. Nah, di situ Rasul Paulus berkata bahwa tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem. Nah, jadi Paulus bilang bahwa kepergiannya ke Yerusalem waktu itu adalah bukan karena inisiatif manusia belaka, tapi dia berkata bahwa dia pergi sebagai tawanan roh. Tawanan roh itu, roh di situ ditulis dan huruf besar, artinya ditawan oleh roh Tuhan. Nah, tentu konotasi kata tawanan ini kalau kita terima sebenarnya kurang bagus. Karena tawanan itu berarti Anda itu adalah orang yang dipaksa untuk menyerah. Ya kan? Anda itu adalah orang yang dipaksa untuk menyerah. Dipaksa karena berbagai keadaan. Kalau dalam situasi peperangan Anda kalah perang. Karena Anda kalah perang maka Anda kemudian dipaksa untuk menyerah dan kemudian menjadi tawanan. Saya pikir di Alkitab yang mencontohkan tentang hal itu adalah kisah dari Daniel kan. Kalau saudara baca kisah kitab Daniel maka saudara akan mengetahui bahwa Daniel beserta teman-temannya yang kemudian nama mereka diubah. 3 diantaranya kemudian buat mujizat yang luar biasa, Sadrak, Mesak dan Abednego yang kita kenal. Itu mereka, status mereka di kerajaan Babel itu adalah tawanan perang. Jadi mereka kalah perang. Sehingga Babel menawan mereka, kerajaan mereka runtuh, mereka sudah tidak punya kerajaan lagi. Dan kemudian mereka menjadi tawanan dari kerajaan Babilonia. Nah itu tawanan, jadi tawanan itu konotasinya tidak bagus. Tetapi yang saya heran adalah kenapa Rasul Paulus memilih kata ini. Untuk menggambarkan begitu, memilih kata ini sebagai tawanan roh. Kita tahu kalau saudara belajar tentang kasih karunia maka saudara tahu bahwa Tuhan itu tidak suka memaksa orang. Tidak suka memaksa orang. Tapi menarik karena Paulus pakai kata tawanan roh. Kata tawanan roh ini sebenarnya kalau kita kemudian baca semua apa yang dikatakan Paulus maka tersirat seperti ini. Paulus dalam hubungannya dengan Tuhan dia selalu taruh dirinya itu. Dia selalu bahkan dalam tanda kutip. Dia paksa dirinya sedemikian rupa. Untuk dia tetap ada dalam tracknya Tuhan. Dia paksa dirinya sedemikian rupa. Dia selalu berupaya untuk tersedia bagi kehendak Tuhan. Nah satu ayat yang sangat menyiratkan itu adalah Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 kan itu populer sekali, saya rasa saudara hafal lah ini ayat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Nah bagi mereka yang mengasihinya itu didefinisikan oleh Rasul Paulus seperti ini. Bahwa mereka yang mengasihinya dia itu adalah mereka yang mau terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kata terpanggil di situ berarti apa? Inisiatif manusia kan. Kalau dipanggil itu begini. Sini. Karena saudara dipanggil, saudara datang. Tapi kalau terpanggil, saudara tidak perlu dipanggil, saudara datang. Saudara tersedia. Nah Paulus menggambarkan bahwa kalau kita mengasihi Tuhan, kita itu perlu punya inisiatif.
Inisiatif, kata terpanggil itu berarti inisiatif. Inisiatif untuk apa? Inisiatif untuk disesuaikan dengan apa yang Tuhan mau. Karena itu yang Paulus katakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang terpanggil sesuai. Ada kata sesuai di situ. Kata sesuai itu menggambarkan apa? Dicocokkan, disinkronkan, diselaraskan. Diselaraskan dengan apa? Dengan kehendak Tuhan. Kalau saya pakai bahasa biasa, diselaraskan dengan apa saja yang Tuhan mau. Nah, Paulus mendefinisikan bahwa mengasihi Tuhan itu adalah tersedia sedemikian rupa untuk dapat disesuaikan oleh apa saja yang Tuhan kehendaki. Nah, itulah sebabnya kata tawanan roh ini muncul. Bahwa dia mendorong kita untuk punya inisiatif. Nah, kata tawanan roh ini sebenarnya mau bilang begini pada saudara. Bahwa saya dan saudara harus memiliki inisiatif ilahi. Untuk tersedia disesuaikan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Kita harus punya inisiatif ilahi. Oh, kita kan nanti punya inisiatif kalau dalam rangka minta-minta tolong toh. Dalam rangka minta-minta tolong, kita lagi susah, kita lagi apa. Baru kita punya inisiatif, Tuhan. Oh Tuhan. Tapi kalau kita lagi tenang-tenang, kita enggak punya inisiatif apa-apa. Baca Alkitab kita lupa, berdoa cuma doa makan. Pokoknya segala sesuatu kita bisa lupa kalau kita tenang. Tapi kalau kita tidak tenang, nah sama kayak sekarang ini. Sekarang kan kita sudah longgar-longgar ini. Sudah mulai bagus lah ya. Saudara-saudara sudah bisa kumpul kayak begini. Ya, saya sudah lihat itu pertemuan-pertemuan doa online itu sudah mulai berkurang anggota-anggotanya. Sudah mulai ada yang bilang, aduh sibuk. Aduh begini, aduh begitu. Oke lah, tidak apa-apa sibuk. Tapi kalau kita susah, oh Tuhan Yesus. Saya rasakan itu. Waktu pandemi masih high, masih tinggi, oh Tuhan. Kita tidak perlu panggil-panggil jemaat panggil-panggil. Pak tolong, Pak kepada siapa lagi kami harus bersandar? Kepada Yesus no? Bukan kepada siapa-siapa. Tapi kan kita suka begitu. Kita suka pada waktu susah, wah baru kita berupaya. Nah Paulus bilang kita harus sampai begini, kita harus menawan diri kita. Nah itu kata tawanan roh itu muncul dari situ. Nah saya cuma memberitahu saja ide tentang kata tawanan roh itu supaya saudara dapat mengerti. Mengapa Paulus sampai memakai kata tawanan roh? Karena sebenarnya secara fakta, saya dan saudara ini adalah tawanan-tawanan dari dunia ini. Ya kan? Sebelum kita dibebaskan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, kita adalah tawanan dari dunia ini. Tapi ada fakta yang sangat tidak enak, yang harus saya katakan pada saudara. Kendati kita telah dibebaskan oleh kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, tetapi banyak dari kita, dengan sadar atau dengan tidak sadar, justru memberikan diri kita ditawan oleh hal-hal yang duniawi. Ditawan oleh keinginan-keinginan daging. Kita dengan sengaja maupun tidak sengaja, dengan sadar maupun dengan tidak sadar, kita memberikan diri kita ditawan oleh hal tersebut. Itulah sebabnya Paulus bilang begini, Anda dan saya harus menawan diri kita di dalam tawanan roh Tuhan. Harus seperti itu. Karena apa? Karena kita punya kecenderungan memberikan diri kita untuk ditawan oleh nafsu kita, keinginan duniawi dan keinginan daging. Keinginan duniawi dan keinginan daging. Contoh misalnya anak muda berpacaran. Sudah tahu pacarnya ini adalah orang yang tidak seiman. Tapi karena tawanan perasaan lalu berkata apa? Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan Pak Pendeta.
Tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Ya, kalau masalah begitu tiada yang mustahil, tiada yang sukar. Begitu bilang baca Alkitab, aduh sukar sekali Pak Pendeta. Bagaimana ini? Tapi kalau masalah keinginan daging dan keangkuhan hidup 1 Yohanes 2 ayat 16 itu. Oh Tuhan Yesus. Kita langsung bilang, oh tak ada yang mustahil dan tak ada yang sukar Pak Pendeta. Sudah tahu bahwa berselingkuh itu tidak boleh, tapi selalu kita punya alasan. Seperti ada orang yang pernah saya layani, dia bilang gini, Pak Pendeta, saya tidak berselingkuh full, tapi saya berselingkuh tipis-tipis saja Pak Pendeta. Ada juga itu selingkuh tipis-tipis. Dan ada juga selingkuh, ada lagi yang bilang begini sama saya, iya Pak Pendeta, iya Bror Pendeta, orang Manado dia, iya Bror Pendeta, kita kok cuma berselingkuh nyandak full time Pak Pendeta. Cuma part time. Bagaimana itu selingkuh full time dengan part time? So ada lagi itu selingkuh full time dengan part time. Tapi kita ini suka begitu. Kita berpikir bahwa oh kalau yang begini masih bisa. Kita masih kompromi. Kita memberikan diri kita dengan sengaja maupun tidak sengaja untuk ditawan oleh keinginan daging. Coba saudara, kalau kita habis dari dokter, lalu dokter bilang sama kita begini, Bapak sudah tidak boleh lagi makan jeroan-jeroan ya. Sudah tidak boleh makan daging. Gorengan juga satu-satu kali. Bapak cuma perlu makan yang kuah-kuah dan rebus-rebus. Waduh, pulang di rumah langsung. Hidup seperti apa ini? Cuma makan kuah dan rebus. Pokoknya saya mau rasa sedikit itu sate kambing. Pokoknya saya mau rasa sedikit itu kuah-kuah nyonyang babi. Pokoknya saya mau rasa, itu. Dengan sengaja memberikan diri ditawan oleh keinginan daging. Sudah tidak berpikir diri sendiri. Saya pernah hadir saudara di sebuah ibadah duka cita. Di mana yang meninggal itu adalah seorang bapak yang sudah 5 kali stroke. 5 kali stroke. Bapak ini sudah 5 kali stroke. Luar biasa loh saudara. 5 kali stroke. Nanti stroke kelima baru dia mati. Nah, waktu 5 kali stroke itu yang saya kaget waktu saya datang di ibadah duka itu. Istrinya itu, aduh saya kalau ingat-ingat itu antara sedih dan mau ketawa begitu. Karena waktu datang kami jabat tangan istrinya. Tante turut berduka ya. Terus si tantenya itu begini. Oh iya. Lihat itu. Lihat. Kepala batu toh. Kepala batu. Makanya jadi begini. Lihat. Kamu anak muda ingat ya. Waktu itu saya masih muda. Sekarang juga masih muda sih. Kamu anak muda ingat ya. Jangan kepala batu rupa Paitua ini. Paitua, lihat. Ini karyanya. Kepala batu toh. Nggak bagus toh. 5 kali anak. 5 kali. 5 kali stroke. Nggak tobat-tobat. Akhirnya apa? Begini toh. Begini. Saya tuh langsung jadi, ya ampun. Ini dia masih tunjuk-tunjuk suaminya. Kayak dia masih salahkan begitu. Kalau bisa suaminya hidup sekali lagi untuk mengetahui bahwa dia menyalahkan suaminya gitu. Sudah dibilang, jangan makan daging. Tetap makan RW, kasih sembunyi di bawah nasi. Dia cerita sama kita. Terakhir malam tahun baru malam tahun baru sudah dibilang ada makanan nasional. Dia tetap pergi diam-diam, dia sembunyi dari saya. Ternyata di bawah nasinya itu anjing semua. Dia sudah bilang RW. Dia bilang anjing semua. Itu apa? Akhirnya apa? Nah ini dia. Saya tuh waktu di ibadah duka itu saya bilang, aduh mau sedih tapi ini ibu kayaknya kepahitan sekali sama suaminya. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, yaitu kita biasa dengan sengaja menawan diri kita pada dunia. Nah mari lihat 2 Korintus 10 ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Nah, saya ingin memperlihatkan kepada saudara dari ayat ini apa saja yang menawan kita dan harusnya kita ditawan oleh apa dan siapa. Nah, itu dia. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Inilah yang menawan kehidupan saya dan saudara. Ini.
hal yang mau dipatahkan oleh Rasul Paulus ini. Paulus bilang bahwa kami mematahkan. Itu mematahkan berarti apa? Berarti ada dalam keadaan yang terbelenggu. Iya kan? Sampai harus dipatahkan. Kalau ada dalam keadaan terbelenggu berarti apa? Berarti menjadi tawanan. Makanya perlu dipatahkan. Nah, Paulus bilang kita itu ditawan oleh apa? Yang pertama, siasat orang. Hati-hati saudara. Kita ditawan oleh siasat orang. Siasat orang. Wah, siasat orang itu licik loh saudara. Namanya siasat. Siasat itu berarti apa? Ada pengaturan-pengaturan yang terstruktur untuk membawa kecelakaan bagi Anda. Itu menawan kita loh. Nah, masalahnya siasat orang ini selalu tidak dikemas dengan cara-cara yang menakutkan. Tetapi dikemas dengan cara-cara yang indah. Contoh saudara, kalau saudara pergi inspeksi pada anak perusahaan saudara, terus kemudian kepala cabang kah di situ atau siapakah di situ datang menjamu saudara. Setelah dia jamu-jamu tiba-tiba keluar apa? Tiba-tiba keluar wanita-wanita cantik. Iya bos, biar untuk menemani. Biar bos lebih fresh dalam bekerja. Nah, saya sudah pernah banyak bicara dengan orang-orang seperti begini. Nah, orang di dalam dua pihak. Pihak pertama adalah pihak yang menerima. Pihak yang menerima itu bilang begini. Saya tidak enak Pak. Karena ini sudah disediakan oleh perusahaan. Maka saya berkata seperti doa Bapa kami. Jadilah kehendak-Mu. Iya Pak. Tidak beretika juga Pak, kalau kita tolak Pak, nanti bagaimana kata kepala cabang. Nah saya juga sudah pernah berbicara dengan orang yang menjadi peran kepala cabang seperti begini. Dia bilang gini, Pak Pendeta ada anggarannya Pak Pendeta. Harus dikeluarkan. Kalau tidak dikeluarkan nanti saya dibilang apa? Kalau kita tidak entertain, bagaimana Pak Pendeta? Kita harus entertain. Mau tak mau Pak Pendeta. Syukur-syukur kalau bukan anak Tuhan. Tapi kalau anak Tuhan, aduh sama-sama baku tahu jo Pak Pendeta. Bayangkan itu seperti begitu. Jadi, nah ini kan siasat-siasat orang. Mengerti enggak ini? Enggak apa-apa, ini cuma uang terima kasih. Pegang-pegang saja Pak Pendeta. Ini cuma untuk uang pegang-pegang. Pegang-pegang apa? Ini cuma untuk pegang-pegang Pak Pendeta. Ini cuma untuk pegang-pegang Pak Bos. Siasat itu tidak pernah, siasat orang itu tidak pernah packagingnya itu berbahaya. Yang tanda tengkorak di depan tidak ada. Yang namanya siasat itu selalu indah. Iya kan? Yang namanya siasat itu selalu indah. Duit. Pernah lihat enggak duit itu jelek? Tidak pernah. Sesuci apapun Bapak Ibu, begitu lihat uang pasti bahagia kita semua. Iya. Tidak ada itu kita lihat uang langsung bahasa roh, menimbang-nimbang. Hurrabat takarabat apa namanya. Tidak ada. Begitu kita lihat uang yang kita dengar adalah puji Tuhan. Ini semua adalah berkat Tuhan. Oh iya. Ada orang judi sabung ayam. Bapak pendetanya tahu kalau dia sabung ayam. Orang ini menang besar 50 juta. Terus dia bawa persembahan di gereja. Dia bawa persembahan di gereja. Wakil gembala kasih tahu. Pak Gembala itu uang judi sabung ayam. Jangan diterima. Pak pendeta bilang gini. Kan ini tinggal DP 10%, enggak apa-apa. Ini kan persembahan buat Tuhan. Begitu lihat uang segala sesuatu indah Pak Bu. Iya kan? Masa tidak indah? Indah lah. Apalagi kalau dalam krisis-krisis, tidak ada beras, tidak ada macam-macam. Mau bayar uang sekolah anak, tiba-tiba ada yang kasih. Kita sudah tidak peduli caranya. Oh iya.
Saya pernah ada ibu-ibu datang berdoa waktu saya pelayanan di Jakarta. Ada ibu yang bilang begini, ya Pak Pendeta doakan ya untuk pernikahan, rencana pernikahan anak saya. Oh anak ibu, iya anak saya perempuan Pak. Oh iya, calonnya bule. Wih, iya Pak, sangat mengangkat saya juga sangat bangga Pak. Oh iya. Terus jadi anaknya sekarang di mana? Dah ikut ke gereja? Iya Pak, lagi dah ikut. Terus ibu ini keceplosan. Mereka tinggal di apartemen itu Pak. Nyebutlah nama apartemen. Terus saya langsung notice. Saya langsung bilang gini. Oh mereka maksudnya ini. Mereka tinggal berdua. Tinggal bersama. Saya langsung nyolong begitu aja kan. Mereka tinggal bersama maksudnya. Langsung itu ibu kayak baru sadar dengan apa yang dia omong. Langsung ibu bilang, ya Pak namanya juga boleh Pak. Ya, tapi kan nanti akan menikah. Makanya saya minta doa Pak supaya pasangannya itu juga dijamah oleh Yesus. Saya bilang waduh ibu. Saya langsung bilang nomor 1 saya berdoa buat ibu dulu ya. Saya berdoa buat ibu dulu. Kenapa buat saya Pak Pendeta? Iya, saya berdoa buat ibu. Karena ibu sebagai orang tua tidak menasehati anak ibu pada jalan kebenaran. Karena sudah silau. Udah apa-apa. Memang kalau bule-bule begitu. Tidak apa-apa Pak Pendeta. Memang kalau bule-bule ya namanya hidup bersama sebelum menikah. Ya tidak apa-apa. Memang itu sudah budayanya mereka. Saya bilang ya. Tapi kan kita suka begitu, kita suka, itu siasat loh. Itu siasat. Bisa tangkap ini. Itu menawan kita. Halo, itu menawan kita. Saya dengar kesaksian tentang orang yang selingkuh. Oh dia selingkuh dengan perempuan yang jauh lebih muda dari istrinya. Yang saya kagum dengar kesaksiannya dia itu adalah cara dia meninggalkan selingkuhannya. Cara dia meninggalkan selingkuhannya ini lucu. Jadi waktu dia sama-sama dengan selingkuhannya, terus dia ngomong begini sama selingkuhannya. Kira-kira kalau saya sudah lebih tua dari sekarang, kamu masih mau urus-urus saya? Ya, dia enggak bilang gitu, dia bilang gini, kira-kira kalau saya sakit, kamu masih mau urus saya? Ya namanya cewek muda. Cewek muda langsung bilang gini, makanya jangan cepat tua, setengah mati lagi urus-urus orang sakit. Saya saja bapakku sakit, jadi setengah matinya saya urus. Itu waktu dia dengar itu cewek bicara begitu langsung, tiba-tiba yang teringat adalah wajah istrinya. Waduh, kalau istri saya sudah pasti bakal ngurus saya. Kalau ini tidak pasti, dia kasih tinggal selingkuhannya. Tapi kan sebelum itu kenapa dia meninggalkan istrinya? Ditawan oleh apa? Siasat. Siasat dari si perempuan ini yang melihat bahwa wow om-om ini banyak duitnya, hidup mapan Eke. Aduh bisa beli barang-barang bagus. Iya kan? Siasat. Kita enggak pernah ngerti barang-barang begitu. Karena kita lihat semuanya kayaknya indah. Hati-hati saudara dengan siasat orang. Belum lagi kalau saya cerita tentang ini. Ada orang yang sakit. Sakit. Sudah diperiksa di dokter, tidak ada penyakitnya. Heran. Dokter bilang, kamu sehat-sehat saja. Tapi makin hari makin sakit. Waktu itu belum musim corona saudara. Dia sudah beli tabung oksigen. Karena setiap jam 6 sore, dia itu harus masang tabung oksigen. Ternyata apa? Karena ada siasat orang teman kantor dia. Yang marah karena jabatan yang dia inginkan itu justru diserahkan kepada dia. Tapi orang ini packagingnya baik. Kasih makanan, kasih apa. Sampai akhirnya waktu jabatan itu ditaruh sama dia cuma bilang begini, kamu hati-hati. Akhirnya betul, hati-hati betul. Ini lehernya di sini hitam. Kayak bekas cekikan. Tidak tahu kenapa itu bisa hitam. Tapi kelihatan kayak bekas cekikan. Kayak bekas dicekik.
Kami datang ke sana cuma bacakan dia Alkitab. Kami bacakan Alkitab. Setelah bacakan Alkitab, tiba-tiba dia mengalami pelepasan. Tak. Puji Tuhan hari ini dia sudah sehat. Sudah luar biasa. Tapi yang saya mau bilang sama saudara, hati-hati siasat orang. Nah yang kedua, Paulus bilang kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Halo. Kalau kubu itu bicara apa? Bicara benteng. Benteng itu banyak di mana? Di sini saudara. Di sini. Pikiran. Kubu-kubu pemikiran, pola pikir. Pola pikir dunia ini yang kemudian menawan kita. Coba saudara pikir, bukan mau nakut-nakutin saudara ya. Kalau saudara berkali-kali nonton sinetron, saya tidak larang saudara nonton sinetron, tidak apa-apa. Tapi kalau nonton sinetron itu sudah overdosis, atau nonton acara gosip itu sudah overdosis, maka yang terjadi adalah cara berpikir kita itu akan seperti apa yang kita lihat-lihat. Contoh, habis nonton kasus KDRT, artis. Tiba-tiba kan langsung ada pemikiran, begitu dengar anak mantu kita dan anak kita ada sedikit percekcokan, tiba-tiba kita berpikir apa? Aduh, jangan-jangan dia di KDRT ini. Jangan-jangan dia kayak artis itu loh. Jangan-jangan. Mulai takut. Habis nonton film horor, overdosis. Habis nonton film horor, begitu mau pergi WC ketakutan. Ada kan yang begitu? Pura-pura ada tahu lagi. Saya suka kok nonton film horor. Enaknya itu kalau kita nonton tuh film horor tuh baru kita mati lampu. Tegangnya. Enaknya itu kalau kita tegang-tegang begitu. Belum. Memang enak. Ya enak kita berteri-berteri saya. Piko bedek WC. Begitu pi WC. Temani kak. Apa nih pi WC temani. Baik lagi kalau cuma satu orang yang minta. Kesebelasan. 11 orang langsung. Satu keluarga langsung. Temani kak kayak ada yang bunyi-bunyi. Bunyi kencingmu itu bodoh. Tapi kan orang sudah karena ini kan kubu. Kubu ini. Pola pikir. Hati-hati dengan pola pikir. Ini kesaksian. Ada keluarga saya itu. Anaknya. Waktu zaman-zaman pandemi masih tinggi. Angka kasus masih tinggi. Jadi ceritanya anak ini. Dia itu temannya. Teman yang dia sama-sama ngumpul. Itu tiba-tiba diberitahu bahwa. Positif gitu temanmu. Ya dia sih enggak apa-apa. Dia enggak rasa apa-apa. Memang dia sempat rasa kayak demam-demam. Tapi dia minum obat. Demamnya turun dan dia baik-baik saja. Gitu. Tapi ya dia sudah 3 hari baik-baik saja. Enggak ada apa-apa. Batuk hilang. Pokoknya baik-baik. Dia bilang, saya baik-baik Jima. Bilang gitu. Tiba-tiba ikut ajakan teman. Temannya yang ketakutan. Temannya yang bilang gini. Ayo Mide. Siapa tahu kita kena bodoh. Kita pergi PCR. Sedangkan ini anak sudah bilang begini. Lebih baik kita di rumah saja. Kalau kita sudah tahu kita pernah berkontak dengan orang begitu. Kita jaga diri. Kita di rumah saja. Tidak usah pergi kemana-mana. Iya toh. Tapi ini temannya paksa-paksa. Ayo temani kita PCR. Pergi PCR. Begitu PCR dibilang positif. Begitu positif. Tidak hitung 1, 2, 3. Langsung demam. Langsung demam sesak napas. Apa itu? Pikiran. Itu sama nih orang kalau vaksin. Orang juga kalau vaksin belum disuntik sudah tegang duluan. Begitu ditensi, ibu kenapa 180? Sudah makin minum obat darah tinggi. Sudah minta di pagi 2 lagi. Tapi 180. How come? Bagaimana bisa? Ya pikiran.
Saya bicara begini karena saya juga mengalami hal-hal seperti itu. Bagaimana pikiran itu. Saudara pernah rasa enggak waktu pandemi itu tiba-tiba kita dengar ada orang-orang yang dekat dengan kita kena bahkan meninggal. Lalu tiba-tiba dalam pikiran kita itu tiba-tiba diserang dengan begini. Nanti kau menyusul. Iya, serius. Lihat kok, dia hamba Tuhan. Kena kok juga toh? Kena juga toh? Padahal dia hamba Tuhan. Nanti kau menyusul. Itu ada di sini. Makanya Paulus bilang itu dirubuhkan. Paulus bilang rubuh. Rubuh. Setiap kubu yang dibangun oleh apa? Nah ini yang ketiga. Kita ditawan oleh keangkuhan manusia. Pak, Bu, kita ini angkuh. Sudahlah, tidak usah bicara-bicara membenarkan diri. Kita ini semua angkuh. Iya, betul. Bahkan saya ini. Aduh Tuhan Yesus. Dulu saya tuh suka menulis perenungan-perenungan saya di media sosial. Toh? Saya tulis perenungan saya kasih hashtag lah. Saya kasih hashtag. Ada kan orang-orang itu yang begitu melihat perenungan-perenungan yang kita tulis, tiba-tiba komen baru bilang gini, izin copas Pak Bro, izin kopas Pak Pendeta, izin di copy, izin di share. Nah saya sih, ya waktu itu dalam kerangka kebanggaan toh, di share. Tapi tiba-tiba waktu saya lihat mereka share, mereka hapus saya punya hashtag. Jadi seakan-akan itu adalah tulisannya mereka. Marahlah saya. Saya bilang, ini orang tidak tahu etika, tidak tahu sopan. Masa saya punya ini. Ini kekayaan intelektual. Mirip sekarang. Ini kekayaan intelektual. Tidak bisa begini. Tiba-tiba Tuhan bilang sama saya. Tuhan kasih ayat. Statementnya Tuhan Yesus. Dia bilang gini. Semua yang kamu dapat itu harus kamu beri dengan cuma-cuma. Karena kamu dapat dengan cuma-cuma. Saya mau bilang sama Bapak Ibu. Terserah disiplin ilmu apa yang Bapak Ibu pernah tekuni. Dan profesi apa yang Bapak Ibu jalani sekarang. Tapi saya mau bilang. Prinsip dari Yesus Kristus adalah ini. Semua itu kamu terima cuma-cuma. Pak, sekolah kak ini. Bayar kak. Kuliah kak ini. Membayar kak. Mamaku sampai mengutang. Bapakku jual sawah. Masa kau bilang cuma-cuma? Hei, pengetahuannya memang kamu bayar. Yang cuma-cuma itu adalah apa yang di atas dari pengetahuan. Apa yang membuat pengetahuan itu menjadi berguna. Apa itu? Pengurapan. Pengurapan itu cuma-cuma. Daniel contohnya. Daniel itu bekerja dengan pengurapan Allah. Daniel itu bukan pendeta loh, bukan nabi. Tapi dia bekerja dalam dia punya profesi. Dia melakukan pekerjaannya itu dengan warna kenabian yang begitu luar biasa. Makanya kalau mau baca akhir zaman, baca kitab Daniel. Sebelum baca kitab Wahyu, baca kitab Daniel. Karena kitab Wahyu itu referring ke kitab Daniel. Baca kitab Daniel. Siapa itu Daniel? Pendeta sepenuh waktu. Hamba Tuhan sepenuh waktu. Rabi sepenuh waktu. Enggak. Orang kerja di istana. Siapa itu Esra? Orang kerja di istana. Tapi mereka mengeksekusi profesi mereka dengan pengurapan ilahi. Pernah mikir enggak? Bahwa sekalipun saya kerja pada institusi pemerintah, bahwa sekalipun saya kerja dalam ranah pekerjaan sekuler, tapi saya mengerjakannya dengan pengurapan ilahi. Pengurapan itu bukan cuma urusan di gedung gereja Pak Bu. Dalam segala sesuatu, Daud itu diurapi loh. Diurapi sebagai apa? Nabi. Sepupu kita yang bilang dia nabi. Tapi dia apa? Dia raja. Presiden lah. Dia raja. Tapi sebagai raja dia mengerjakannya dengan pengurapan. Lihat Daud. Dia selalu bertanya tuh. Mau pergi perang saja dia tanya. Bolehkah saya serang? Itu Daud. Raja. Tapi bekerja dalam pengurapan. Apa Bu?
Makanya Tuhan Yesus bilang, yang kamu terima itu cuma-cuma. Apa yang cuma-cuma? Pengurapannya cuma-cuma. Pengetahuan tanpa pengurapan. Informasi Ji. Mau tahu kenapa bangsa kita ini dibilang korupsi harus dihentikan, tapi tetap ada korupsi. Mungkin kita harus berdoa supaya ditaruh orang-orang yang bukan saja orang Kristen, tetapi mereka orang-orang yang bekerja dalam pengurapan. Supaya hal itu putus. Kalau kita cuma bekerja dalam ranah pengetahuan, ya ampun. Itu koruptor-koruptor Pak, orang berpengetahuan pintar-pintar ngasing. Makanya dia tahu-tahu celah-celahnya itu korupsi, kan pintar. Pencuri itu bukan pencuri kayak dulu-dulu. Pencuri sekarang itu teknologi, main teknologi, makanya ada hacker. Itu kan Pak Luka ngasih, itu bahasanya Ji pintar, hacker. Tapi kan itu hacker sama dengan Pak Luka, sama gitu sebenarnya. Tapi kan bahasanya Ji yang dikasih bagus. Cuma keangkuhan manusia, kita ini angkuh. Ayo kita belajar untuk, mau lihat itu orang angkuh. Orang angkuh itu selalu berpikir bahwa semua itu karena dia. Coba lihat orang tua. Orang tua itu kalau marah sama anak-anak, apa dia bilang? Kalau bukan karena papa yang belikan kau ini, karena bukan uangku yang kasih sekolah, kok mau jadi apa? Anak juga besok-besok kalau sudah sukses langsung bilang, kalau bukan saya yang beli-beli beras ini, mana ini rumah ada berasnya. Nah, baku balik-balik begitu terus. Tapi kan kita suka begitu. Kita suka mention, kita suka sebut apa jasa-jasanya kita. Itu kan angkuh. Sadar enggak kalau kita ditawan dengan keangkuhan? Karena kita selalu bilang ini setiap hari. Kita selalu bilang ini setiap hari. Kita juga selalu bilang dalam doa. Tuhan, saya sudah memberikan persembahan ini, tapi kau tidak berkati saya. Loh, itu apa coba? Angkuh. Angkuh. Saya sudah baca Alkitab setiap hari, tapi kau tidak memberkati saya. Angkuh. Itu menawan kita loh, pikiran yang menawan kita. Nah, itu semua adalah hal-hal yang menawan kita. Dia menawan kita untuk apa? Nah, lanjut. Untuk menentang pengenalan akan Allah. Berarti begini Pak Bu, semua bentuk-bentuk tawanan di situ, itu semua tujuannya cuma satu. Membuat Anda dan saya tidak mengenal Allah. Dan tahukah Bapak Ibu, bahwa kalau Anda dan saya tidak mengenal Allah, di mata Allah kita adalah penjahat. Bacalah Matius pasal 7. Di Matius pasal 7 jelas tertulis. Ketika orang bilang, saya sudah bikin ini, saya sudah bikin itu. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, enyahlah, aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan sekalian. Jadi Tuhan Yesus itu mau bilang begini, kalau kamu tidak mengenal aku, di mataku kamu pembuat kejahatan. Siapa yang tidak hidup mengenal Allahnya, di mata Allah dia adalah pembuat kejahatan. Jelas. Dan lihat, kita ditawan sedemikian rupa supaya finishnya itu adalah ini. Kamu tidak mengenal Allah. Mengenal itu beda dengan tahu Pak Bu. Kalau tahu kan kita cuma bilang gini, siapa Yesus? Gondrong. Itu tahu. Tapi kalau mengenal, kita mengetahui apa yang dia mau. Ingat lagi Roma 8 ayat 28. Kita kenali apa yang dia sukai. Itu kenal. Saya hidup hampir 17 tahun dengan istri saya. Dan dalam masa itu dari tahun ke tahun kami saling mengenal. Belum semua sih. Jelas belum semua. Karena itu akan berproses terus sampai kami tua. Belum semua. Tapi kami saling mengenal. Itu proses. Anda masuk tidak dalam proses mengenal Tuhan? Jangan-jangan kita cuma kenal Tuhan Yesus itu adalah Tuhan hari Minggu.
tapi bukan Tuhan tiap hari. Kita harus kenal dia sebagai Tuhan tiap hari. Atau jangan-jangan kita kenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam masa krisis, bukan Tuhan dalam masa senang. Di masa senang entah siapa Tuhan kita, yang penting kita senang. Tapi begitu di masa krisis, semua kita berteriak, Yesus. Sampai kemudian sudah dari Yesus sampai sudah terlalu kritis, akhirnya berteriak, Yesus. Karena kritis. Bayangkan saudara, kita tidak mengenal Allah. Nah, lihat perkataan selanjutnya. Paulus bilang gini, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ditaklukkan kepada Kristus. Ditaklukkan kepada Kristus. Hey, mari kita taklukkan kepada Kristus. Nah, sekarang kita lihat. Kalau kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, apa yang terjadi? Nah, kita harus tahu, pertanyaannya begini, di dalam Kristus itu ada apa aja sih? Ada apa aja sih? Filipi 2 ayat 1. Filipi 2 ayat 1. Mari buka Filipi 2 ayat 1. Apa di situ ditulis? Bisa tampilkan? Atau tidak, saya baca saya di sini. Jadi karena dalam Kristus. Nah, dalam Kristus. Di dalam Kristus ada apa? Ada nasihat. Ingat tadi kita harus menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Nah, waktu kita taklukkan kepada Kristus, apa yang kita dapatkan? Itu dia, yang ada dalam Kristus. Apa yang ada dalam Kristus? Ini dia, nasihat. Haleluya. Waktu kita menaklukkan pikiran kita kepada Kristus, kita tidak pernah kekurangan nasihat. Apa itu nasihat? Nasihat itu masukan-masukan, pertimbangan-pertimbangan, arahan-arahan, tuntunan-tuntunan. Wah. Makanya kalau jadi orang Kristen terus bilang begini, tidak tahu Kak mau bikin apa. Nah, ada yang salah dalam hidup saudara. Karena kalau kita menaklukkan diri kita di dalam Kristus, itu pasti ada tuntunan, ada arahan, ada nasihat kok. Kalau ada nasihat berarti ada apa? Ada arahan-arahan, ada petunjuk, ada tuntunan. Wow. Kita tidak. Kita bangun pagi, yang penting kerja. Kita punya filosofi hidup itu begini. Lahir, besar, dewasa, menikah, punya anak, tua, mati. Hidup tidak seperti itu Pak Bu. Hidup di dalam Tuhan maksud saya. Hidup di dalam Tuhan itu adalah selalu menemukan tuntunan-tuntunan Tuhan. Selalu menemukan arahan-arahan. Jadi apa yang kita buat itu tidak hanya karena kita terbiasa. Tapi apa yang kita buat itu selalu penuh dengan pemaknaan. Coba bayangkan ya. Setiap hari saya bilang sama istri saya, I love you. Dari yang awal menikah, kita bilang dengan penuh penuh arti begitu. Saya sayang kok. I love you honey. Wah, lama-lama tahun ke-10, I love you. Ya, I love you. Saya sudah bilang minta tadi. Kau nak dengar kaya dede? Mati. I love you ya dede. 15 tahun sudah tidak terdengar. Cuma sayup-sayup. Love. Apa kau bilang? Sudah tidak mampu bilang. So kayak orang sakit. Kayak ikan mas koki. Karena biasa, terlalu biasa. Tapi kalau kita punya arahan,
punya tuntunan, apa yang kita buat itu selalu spesial. Coba lihat Yesus ya. Kasih contoh Yesus. Yesus itu pergi ke Gerasa. Semalam-malaman. Kena angin sakal. Oh Tuhan Yesus. Kena angin sakal. Bayangkan. Hampir mati. Hampir tenggelam kapalnya. Murid-murid sudah bilang, oh Tuhan kami mau mati. Terus Yesus hardik. Diam. Sampai maunya kan itu begini. Sudah jalan capek-capek. Ini ibarat kita ini GBI katanya pergi mission trip ke Toraja. Bukan di Toraja kotanya lagi. Naik ke Ropo. Nggak tahu itu Ropo jalannya masih begini ya. Ada yang orang Toraja sini? Waduh. Saya seingat saya itu Ropo itu jalannya masih. Tuhan Yesus. Haleluya 12 kali. Sampai pergi di Ropo. Oh Ya, Barupo. Iya saya lupa. Pergi di Barupo lah. Sudah susah-susah pergi di Barupo. Capek nih sampai di Barupo. Sama mini Tuhan Yesus. Sampai di Gerasa ketemu satu orang. Kena kerasukan setan. Singkat cerita Tuhan Yesus usir. Harusnya kan sudah capek-capek begitu. Harus ada lagi dong yang dilayani. Tidak. Diusir. Pulang. Jadi Yesus datang ke Gerasa itu dengan sangat heroik. Cuma untuk siapa? Satu orang. Itu sama nih kalau saya umpamakan itu kita sudah naik di Barupu. Capek, satu orang ji. Ayo kita pulang. Apa maumu? Capeknya kita. Sudah tegang-tegang. Tidak bisa diterima. Tapi Yesus, waduh. Satu kali dia masuk ke kolam. Bayangkan di kolam Siloam itu. Di Siloam atau Bethesda. Ada 2 kolam kan yang Tuhan Yesus masuk. Itu penuh orang sakit. Penuh orang sakit. Tapi Yesus datang. Yesus datang bukan kalau kayak kita ini pendeta zaman now, kita itu datang, kita nak mau sia-siakan toh. Begitu ketemu di campnya orang sakit, langsung, semua orang sakit, sini. Yesus tidak, dia datang, semua orang sakit, yang dia lihat satu, orang lumpuh. Orang lumpuh itu aja yang disembuhin. Pasti langsung saudara-saudara naik. Sekeknya Yesus bukan begitu Pak Bu. Itulah yang dibilang bergerak dengan arahan. Supaya tidak menjadi apa? Supaya tidak menjadi lelah-lelah sendiri. Satu kali saya pernah ditegur Tuhan karena maksud baik. Jadi saya pernah melayani KKR. Lalu kemudian saya karena punya kasihan ini orang sudah datang maju. Akhirnya saya doakan mereka semua. Saya doakan. Padahal dari dalam itu sudah dibilang gini. Saya itu sudah dikasih tahu. Yang ini saja didoakan. Ini. Tapi saya lawan. Saya bilang kasihan Tuhan. Ini mereka sudah datang. Saya doakan. Saya capek, saya sakit. Waktu saya sakit. Tiba-tiba saya dengar Roh Kudus bicara sama saya. Saya kan sudah bilang bergerak dengan tuntunanku. Karena kamu nanti jadi capek. Kalau kamu capek, kamu lelah, kamu sakit, kamu tidak bisa melayani. Iya tahu. Biar bagaimana Tuhan yang lebih tahu kita. Jumlah rambut kita saja Tuhan yang tahu. Meskipun saya sudah agak gugur-gugur sedikit ini rambut, tapi tetap saya tidak bisa hitung jumlah rambut saya. Tuhan lebih tahu jumlah rambut saya. Halo, ada apa lagi? Ada penghiburan kasih. Penghiburan kasih Pak Bu, bukan penghiburan nafsu. Kita ini suka di-entertain nafsunya kita. Sama kayak anak-anak toh. Anak-anak kalau kita mau hibur anak-anak, apa yang kita kasih? Kalau dia menangis, kita kasih dengan apa? Kita kasih dengan apa misalnya? Kita kasih gadget. Dia mau kok main mau kok. Itu bukan penghiburan kasih. Tidak boleh makan Indomie. Sudah tiap hari makan Indomie. Dia menangis. Pokoknya saya tidak mau Indomie. Akhirnya dibilang gini, kasih tahu Indomie. Kasih entong juga. Kasih. Itu bukan penghiburan kasih. Tapi kita tidak. Kita selalu mau dihibur apanya kita. Kita punya nafsu.
Yang ketiga, ada persekutuan roh. Di dalam Kristus itu apa? Waktu kamu jadi tawanan roh, kamu itu bersekutu secara roh. Apa itu bersekutu secara roh? Bersekutu secara dimensi yang paling dalam. Itu yang pertama. Yang kedua, bersekutu dalam roh itu berarti apa? Bersekutu dalam dimensi yang tidak terbatas. Wow, luar biasa. Kita ini masih daging, masih terbatas. Tetapi kalau kita menawan diri kita di dalam Kristus, menaklukkan diri kita di dalam Kristus, Dia berjanji bahwa kita akan menerima persekutuan pada alam yang tidak terbatas. Itulah sebabnya saya dan saudara dimungkinkan untuk melakukan hal-hal yang tidak terbatas. Seperti menyembuhkan orang sakit, mengusir setan. Bisa, sangat dimungkinkan. Karena apa? Kalau kamu menaklukkan dirimu di dalam Kristus, kamu gak perlu jadi pendeta. Begitu kamu taklukkan dirimu di dalam Kristus, kamu siap berperkara pada level tak terbatas. Karena kamu mengalami persekutuan dalam alam yang tidak terbatas. Wow, haleluya. Haleluya. Wow. Selanjutnya ada kasih mesra. Kasih mesra Pak Bu, bukan kasih pura-pura. Sudah tahu itu kasih pura-pura. Ada orang punya tindakan kasih, dia pakai ayat Alkitab. Sayang saya sudah lupa ayatnya di mana, tapi perjanjian lama, Amsal itu. Yang bilang begini, kalau ada orang yang benci sama kita, kurang lebih kata-katanya begini. Kita berbuat kebaikan kepada orang yang benci sama kita, itu kita menaruh bara api di atas kepalanya. Nah kita itu, kasihnya kita itu atas dasar itu. Oh biar. Kita kasih dia supaya dia ada bara api di kepalanya. Shalom. Shalom Elohim. Padahal kita benci hancur sama dia. Shalom Elohim, apa kabar bro? Bara api di kepalamu, Alkitab ini kau yang bilang. Kita punya motivasi sudah salah. Tidak ada kasih mesra. Satu lagi, contoh bukan kasih mesra. Musiman, kasih musiman. Kasih musiman itu apa? Begitu Natal langsung. Ini bukan salah ya. Tapi kita kan suka begitu, musiman. Kita membantu mereka yang membutuhkan. Mereka yang susah, mereka yang apa. Tapi musiman, Natal doang. Begitu udah Natal, siapa? Siapa lihat siapa, siapa bantu siapa? Farek. Dah ada itu bantu-bantu, nanti kita juga susah. Dah ada kasih mesra. Tapi kalau kita menaklukkan diri dalam Kristus, kasih kita tidak pura-pura. Kasih kita itu kasih mesra. Yang terakhir apa? Belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan itu bicara apa? Grab God's heart. Menangkap hatinya Tuhan. Itu belas kasihan. Kalau saudara baca kisah-kisah tentang Tuhan Yesus. Bagaimana dia melakukan mujizat. Mujizat-mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu selalu diawali dengan ini. Maka tergeraklah dia oleh belas kasihan. Begitu ada belas kasihan, ada karya mujizat. Yang saya mau beritahu buat Bapak Ibu. Waktu kamu menaklukkan dirimu pada Kristus. Kamu mendapat belas kasihan. Dan tahukah saudara, belas kasihan itu menjadi katalisator terjadinya mujizat setiap hari. Haleluya. Mujizat bukan kapan-kapan, tapi mujizat setiap hari. Karena apa? Karena saudara memang menaklukkan diri pada pikiran Kristus. Menaklukkan diri di dalam Kristus. Mari taklukkan diri saudara dalam Kristus. Maka lihat apa yang Kristus anugerahkan buat saudara. Begitu luar biasa. Selamat menikmati semua yang ada di dalam Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus, kami berdoa. Kiranya Engkau tolong kami semua untuk menangkap isi hatimu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menolong kami untuk membawa kami menjadi tawanan-tawanan roh. Tawanan-tawanan dari alam yang tidak terbatas. Terima kasih Tuhan Yesus. Tidak peduli apa latar belakang kami, masa lalu kami. Tidak peduli apa pekerjaan kami. Tidak peduli dari mana kami. Kami dimampukan oleh Tuhan. Kami dimampukan oleh Tuhan, disanggupkan oleh Tuhan. Untuk mengalami apa yang
ada di dalam Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan. Kami berdoa untuk roh tuduhan ya Tuhan. Di mana ada anak-anak-Mu di sini yang mendengar firman ini dan mereka cuma merasa bahwa mereka ini tertuduh. Mereka tidak mungkin bisa melakukan itu. Mereka tidak mungkin karena mereka adalah orang-orang yang ditawan oleh keinginan daging dan keinginan duniawi. Tapi hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Cabut semua tuduhan dalam diri mereka. Sebab mereka telah diampuni oleh darah Yesus. Dan mereka sangat dimungkinkan untuk mengalami apa yang ada di dalam Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada lagi roh tuduhan. Tidak ada lagi roh tuduhan. Hamba berdoa buat yang sakit ya Tuhan. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Dijamah oleh Tuhan. Kami tahu kesembuhan dimulai dari pikiran dan hati kami. Jadi hamba berdoa, apapun penyakit kami, pikiran kami dijamah oleh Tuhan, hati kami dijamah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sakit pergi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bagimulah segala pujian, hormat dan kemuliaan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih banyak untuk hambanya. Saya panggil Kak Albert ya. Sebagai kakak rohani saya waktu zaman-zaman masih muda. Sekarang juga masih muda. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Kak Albert untuk firman-Nya dan istri Kak Grace. Hai. Haleluya. Kita akan membawa korban persembahan kita. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa, dan tiba saatnya kami akan membawa korban persembahan kami. Biar Tuhan apa yang kami beri untuk persembahan Tuhan itu boleh untuk hormat kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami memberi. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus berkati. Bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindungan, bersoraklah. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah perlindunganku. Katakan, Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang lepaskan segala bebanku. Dia yang sembuhkan segala sakitku. Dia yang amin segala bebanku. Oh, 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 oh. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah benteng perisai hidupku. Bersoraklah bagi Tuhan, Dialah
duduk Bapak Ibu Saudara. Baik, kita akan pengumuman dan sebelum pengumuman mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir boleh lambaikan tangannya. Haleluya, semua jemaat-jemaat yang setia ya. Amin. Dan apabila Bapak Ibu juga mungkin yang baru pertama kali hadir tapi malu-malu untuk bangkit berdiri, saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali lagi bersama-sama dengan kami minggu depan di tempat ini. Kita sama-sama memuji, menyembah nama Tuhan. Haleluya. Dan untuk pengumuman, belum ada kegiatan, tapi kegiatannya cuma ibadah pemuda. Ya, ibadah pemuda dan ibadah doa puasa ya. Jadi ibadah pemuda hari Jumat jam 7 malam di tempat ini. Kemudian hari Sabtu doa puasa jam 3 di tempat ini. Kembali lagi ibadah raya pertama di Pakato jam 7 pagi. Dan ibadah raya kedua jam 9 di tempat ini. Haleluya. Dan untuk pengumuman tambahan, enggak ada ya Pak Nana ya? Untuk perbincangan soal Natal mungkin bisa dibicarakan setelah ibadah hari ini. Oke, nggak ada pengumuman tambahan. Sekali lagi terima kasih buat hambanya, terima kasih Kak Grace, terima kasih Kak Lintang. Haleluya, mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala hormat, kejayaan, kemasyuran hanya ada padamu. Terima kasih Bapa buat perjumpaan yang indah, persekutuan yang indah bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang kami telah buat menyenangkan hatimu. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat bersyukur Tuhan buat kasih setiamu yang Engkau karuniakan bagi kami. Hingga pada saat ini kami Tuhan, kami boleh ada sebagaimana ada. Semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman itu Engkau tanamkan dalam hati kami Tuhan. Biarlah berikan kami kekuatan, kemampuan Tuhan untuk melakukannya. Menghidupi firman itu dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kehidupan yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami rindu Tuhan selalu mengalami Engkau dalam kehidupan kami. Pimpin kami, tuntun sertai kehidupan kami. Kami sangat membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu yang telah
memperdengarkan firman-Mu. Biarlah pengurapan-Mu turun atas hamba-Mu. Pakai dia lebih heran lagi Tuhan. Dimanapun dia melayani Engkau. Banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih para pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Dalam melayani Engkau pada pagi hari ini. Biarlah pengurapan Tuhan turun atas kehidupan mereka. Engkau memberkati kehidupan mereka Tuhan. Untuk melayani Engkau setulus-tulusnya. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih bahwa hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Untuk hidup dalam ketaatan kepadamu. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Ambil alih seluruh kehidupan kami Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah hati kami dan mata kami yang tertuju kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pekerjaan kami umat-umatmu sepanjang minggu ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan.